Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan harian Resepti KS Sampit, edisi hari Rabu 12 Juni 2024. Adapun nas yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini yaitu terdapat dalam 1 Samuel pasal yang 9 ayat yang 1 hingga ayat yang ke-14. Namun di sini Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya, tetapi saya akan membacakan ayat yang ketiga dan keempat bagi kita pada saat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya, sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Adapun tema dalam renungan kita pada saat ini adalah tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, melalui perikop dan renungan kita pada saat ini mengingatkan bagi kita bahwa setiap kehidupan kita atau setiap hal yang kita alami atau setiap hal yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, entah itu hal baik ataupun hal yang tidak baik, semua itu bukanlah secara kebetulan, tetapi ada rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kita hari ini 1 Samuel pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, dikisahkan Saul yang diurapi oleh Samuel memberitakan bahwa hidup itu bukanlah suatu kebetulan. Kisah ayah Saul kehilangan keledai-keledai betinanya, lalu ia menyuruh Saul mengajak seorang bujang untuk mencari keledai-keledai tersebut. Di tengah jalan, si bujang pun mempunyai sebuah ide untuk bertanya dan menanyakan kehilangan mereka kepada Samuel pada saat itu, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tahu bahwa hidup itu adalah sebuah misteri. Hidup itu tidak mudah ditebak. Namun kita tahu satu hal yang pasti dalam hidup kita, bahwa Allah selalu berkuasa untuk memerintah dan menata segala sesuatu dalam kehidupan. Karena dalam kehidupan kita, baik itu perihal sukacita maupun perihal duka cita, sebab itu tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan kehidupan kita, karena Allah selalu bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi atau yang kita alami di dalam kehidupan kita setiap harinya. Melalui peristiwa yang sangat sederhana, Bapak Ibu saudara-saudari, melalui peristiwa kehilangan keledai, Saul dipimpin Allah untuk bertemu dengan Samuel, dan dengan demikian bertemu dan jalan hidupnya yang baru, dan dia diurapi sebagai raja atas bangsa Israel. Melalui nas kita hari ini, Bapak Ibu, diingatkan bagi kita tentang siapa itu perancang kehidupan manusia sesungguhnya. Memang Bapak Ibu saudara-saudari, rencana Allah dapat tampak seolah-olah itu hanyalah suatu kebetulan. Untuk menyadari dan mengetahui semua itu dibutuhkan relasi yang dekat dan juga kepekaan kita terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Samuel selalu hidup dekat dengan Allah. Ia mempunyai kepekaan dan hikmat
dalam mendengarkan perintah-perintah Allah. Di tengah kehidupan kita pada saat ini yang penuh dengan sukacita maupun penuh dengan lika-liku kehidupan, ataupun penuh dengan setiap pergumulan maupun masalah-masalah kehidupan kita diajak untuk dapat peka terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di sini Bapak Ibu, Allah ingin kita senantiasa untuk selalu dekat dengannya dan selalu merenungkan setiap apa yang Allah kehendaki dalam setiap peristiwa yang kita hadapi atau peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya semua peristiwa yang terjadi, semua itu bukanlah suatu kebetulan saja, tetapi Allah lah yang memegang pimpinan dan setiap rencana dan rancangan Allah. Semua itu tidak pernah gagal Bapak Ibu. Karena peristiwa yang ada dalam kehidupan kita, semua itu bukanlah suatu hal untung-untungan atau sesuatu kebetulan, karena Tuhan selalu memelihara dan selalu menuntun kita, dan setiap rancangan Tuhan atau rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, semua itu Ia lakukan dengan sempurna Bapak Ibu. Melalui nas kita pada hari ini, kita diajak untuk selalu membangun relasi yang dekat dengan Allah dan dapat peka terhadap apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Baik itu setiap peristiwa, setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, hendaknya kita selalu peka dan selalu meminta pertolongan kepadanya. Karena Tuhan sudah mengatur jalan kehidupan kita. Di balik perjumpaan kita dengan sesama, Tuhan senantiasa selalu berkarya untuk mengubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Amin. Untuk renungan kita pada saat ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama ini. Kiranya Tuhan, melalui firman ini, kami boleh selalu diingatkan, kami boleh selalu diajarkan untuk hidup selalu dalam tuntunan Tuhan, agar kiranya Tuhan kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami tiap-tiap harinya. Seperti halnya Saul, ya Tuhan, Engkau telah merencanakan, Engkau telah merancangkan setiap kehidupan melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana. Saul dipimpin oleh Engkau untuk menjadi raja atas bangsa Israel pada saat itu. Seperti itu pula Tuhan, setiap hal atau setiap peristiwa yang kami alami, Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu berkarya di dalam kehidupan kami, baik itu dalam peristiwa yang baik yang sedang kami alami, ataupun peristiwa yang tidak baik. Semua itu adalah rencana yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, ya Tuhan, setiap rancangan Tuhan, semua itu tidak pernah gagal. Maka dari itu Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami, setiap peristiwa-peristiwa, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, hanya di dalam tangan penguasaan Tuhan. Di dalam Anak Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Berjumpa lagi kita pada bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.